Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Fiksi Cerita Horor. Kali ini ada sebuah cerita dari akun Twitter yang bernama Mistis Kalimantan. Sebuah cerita yang berjudul Panggilan untuk Pak Polisi. Dan untuk seperti apa kisahnya, kita langsung saja ke ceritanya. Tahun 2010, Tegar pertama kali ditugaskan sebagai polisi. Penempatannya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah asal orang-orang sakti. Bahkan katanya, kalau lagi main ke sana terus ada yang namanya bawa apa, bilang saja tidak bawa apa-apa. Karena kalau bilang bawa sesuatu, maka akan dikerjai. Soalnya bawaan yang dimaksud adalah ilmu, jadi tidak boleh menantang penenteng. Tapi Tegar ini sejak kecil tidak percaya dengan hal-hal klinik. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita gaib. Tapi bagi Tegar, itu semua tak lebih dari sekedar imajinasi. Meski begitu, Tegar tetap memegang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ia berlaku sopan di kota orang. Seminggu yang lalu saya melompat ke Tegar. Dia bercerita banyak hal, tapi ini bukan salah satunya. Tegar yang dulu bukanlah yang sekarang. Pengalaman-pengalamannya di sana membuat ia percaya kalau di bumi ini kita berbagi ruang dengan sesuatu dari dimensi berbeda. Sebagai pembuka yang saya ceritakan dulu bersentuhan pertama Tegar dengan makhluk gaib. Kejadiannya terjadi di kontrakan. Waktu itu hari masih terasa pagi. Tegar bersantai di dalam ruangan. Tiba-tiba dari belakang rumahnya Tegar mendengar sesuatu yang keras. Karena penasaran, Tegar keluar dan membuka pintu belakang. Ia menemukan dua buah kelapa terjatuh dengan posisi berdempetan. Nampaknya keduanya jatuh secara bersamaan. Tegar kemudian mengambil kedua kelapa itu. Tak ada keanehan. Diangkatnya kedua kelapa itu lalu dibawanya ke dalam. Dimasukkannya ke dalam lemari makanan bagian bawah. Lalu lemari itu ditutup rapat. Tegar kemudian kembali ke dalam ruangan. Hari beranjak senja. Azan maghrib berkumandang. Tegar mengambil wudhu lalu menunaikan sholat maghrib. Saat sholat ia mendengar suara di dapur. Tapi Tegar tetap fokus sholat. Ketika sholatnya selesai, Tegar memberanikan diri mengintip ke dapur. Dan disitulah Tegar melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pintu lemari sudah terbuka. Kedua kelapa itu seperti lompat-lompat berjalan ke arah pintu belakang. Tegar menahan napas. Kedua kelapa itu berputar seperti kepala yang menoleh ke Tegar. Lalu kelapa itu berguling begitu saja, tak tergerak. Tegar menunggu sekitar 5 menit. Mereka tak bergerak lagi sama sekali. Tegar memberanikan diri mendekat. Diangkatnya kedua kelapa itu, lalu dilemparkannya ke semak-semak di belakang rumah. Sekian detik kemudian terdengar suara seperti orang berlari dari tengah semak tersebut. Tegar tak habis pikir, peristiwa apa yang terjadi sungguh di luar nalar manusia. Diceritakanlah hal itu esoknya kepada temannya Suryo. Suryo hanya tertawa dan berkata, "Ya begitu-begitu tak aneh di sini, jadi jangan heran," katanya. Suryo ini teman Tegar kalau patroli, jadi meskipun kantornya di luar kota, mereka biasanya berpatroli ke berbagai kampung. Di sana kampung-kampung berjauhan, jalan yang jelek juga jadi hambatan. Tidak jarang mereka patroli sampai malam. Mereka juga mulai terbiasa melalui jalan menembus hutan, melewati perkebunan, hingga beberapa kali tersesat karena lokasinya diantah berantah. Kabar tentang kota gaib di Padang 12 adalah rahasia umum. Di balik area luas yang ditutupi pasir putih itu, kabarnya terdiri sebuah kota gaib megah yang melahirkan orang-orang ilmuwan. Ada juga yang menyebut dengan orang kebenaran. Isu yang beredar bahwa pernah ada pengiriman satu kapal penuh mobil mewah ke Kabupaten Ketapang, namun tak satupun mobil itu ada di jalanan Ketapang. Orang-orang bilang itu milik orang-orang Padang 12. Kisah itu terus hidup dan dipercaya orang-orang. Kota teknologi tinggi dan bersembunyi ini mengingatkan kita pada Wakanda. Nah, mereka tidak peduli hal-hal mistis. Tegar tidak pernah mendengar cerita Padang 12 ini. Hingga suatu malam mereka berpatroli melewati area ini. Dan ini adalah awal mula kisah ia tersesat di kota itu. Jadi malam itu Suryo dan Tegar pulang patroli dari kampung-kampung sekitaran Ketapang.
Mereka melalui jalan yang melintas padang 12. Dalam perjalanan Tegar merasa kebelet pipis. Bro, berhentilah sebentar, udah tahan ini. Apa sih, kata Tegar. Sabar, nanti aja, udah di ujung nih. Tegar prinsipnya, tapi Surya tampak tak mau memberhentikan mobil patroli itu. Tapi Tegar benar-benar sudah tidak tahan. Kalau tidak berhenti, biar aku lompat, kata Tegar mengancam. Surya meminggirkan mobilnya, dia mengalah. Lokasi mereka berhenti bukan di area pasir putih itu, namun tidak begitu jauh. Tegar berjalan agak jauh ke arah semak-semak. Ia membelakangi mobil patroli. Saat Tegar buang air kecil, tiba-tiba suara mobil perlahan hilang. Ia berpikir kalau Surya mematikan mesin. Tapi saat Fajar melihat, sudah tidak ada mobil di sana. Sial, kemana perginya Suryo? Seru Tegar. Tak ada yang menyahut. Tegar berjalan ke arah jalan lenggang. Di sekitarnya hanya gelap. Tegar mengeluarkan handphonenya. Mungkin Surya lupa atau terjadi sesuatu pada Suryo. Tidak ada sinyal sama sekali. Tidak ada sinyal. Tegar terjebak di tempat itu, di antah berantah. Yang Tegar pikirkan adalah bagaimana dia bertahan sampai besok ketika hari cerah. Dia akan mencari jalan pulang. Dia berharap menemukan gubuk untuk beristirahat melepas penat. Langit malam itu sangat cerah. Bulan purnama jelas tak tertutup awan. Tegar menemukan sebuah jalan setapak. Jangan-jangan ini mengarah ke rumah orang, pikirnya. Maka ia terus berjalan, mengikuti jalanan tersebut. Jalan tersebut tampak lapang, dengan pepohonan rindang di kanan kiri. Suasana juga sangat sepi, tidak ada suara burung atau jangkrik. Alam seperti sedang disilen, tapi Tegar tidak terlalu berpikir, ia hanya mencari tempat untuk beristirahat. Tegar terus berjalan hingga menemukan sebuah gubuk reot di tepi jalan. Bentuknya kayak pos ronda, tak berdinding beratap daun. Tegar berhenti di situ sambil membuka handphone, berharap mendapatkan sinyal, tapi tetap nihil. Direbakannya badan di gubuk itu. Ia berusaha memejamkan mata, namun ia mendengar langkah mendekat. Tegar kembali duduk. Tampak seorang bapak tua berdiri di kedamaian. Mau istirahat ya? Tanya bapak itu. Iya pak, jawab Tegar, tak menaruh curiga. Mungkin itu warga lokal, pikirnya. Gubuk ini ada yang punya, menginginkan anak tidur di sini, kata bapak itu. Oh, maaf pak, saya tidak tahu, saya hanya menumpang istirahat sambil menunggu pagi, kata Tegar. Kalau mau istirahat, ikut aku saja, kata bapak itu. Tegar tak banyak bertanya, bersyukur ia menemukan orang yang mau membantunya. Bapak itu berjalan di depan dengan tongkat dari kayu. Tegar mengikuti dari belakang. Jalan rangkaian jadi tampak lurus, tak berbelok sama sekali. Masih jauh pak? Tanya Tegar, mulai merasa lelah. Dia ketakutan, itu sekitar pukul 11 malam. Sudah dekat nak, kata bapak itu, dan benar saja. Beberapa menit kemudian jalan mulai disinari lampu-lampu. Mereka tiba di tepian sungai dan rapi, sepertinya depan air. Tegar takjub bukan kepala, tidak pernah tahu di tempat terpencil itu ada tempat seperti itu. Rumah bapak di mana? Tanya Tegar. Di sana, kata bapak itu sambil menunjuk ke seberang. Dan disitulah Tegar kaget bukan kepala. Dilihatnya sebuah kota megah di bawah purnama. Lampu-lampu kota menyala terang. Masih seramai orang lewat lalu lalang. Tempat apa ini? Tanya Tegar. Tidak perlu bertanya, kau mau istirahat kan? Tanya bapak itu. Iya pak, ikutlah dengan saya kalau begitu. Tidak pak, saya pulang saja. Teman saya mungkin mencari saya, kata Tegar. Dia merasa ini sangat aneh. Bapak itu mencengkram tangan Tegar. Sudah, ikut saja. Kau tak mau kenapa-napa bukan? Mata bapak itu tampak melotot. Tegar merasakan kengerian yang luar biasa. Badannya mendadak lemas. Ia tak berdaya menolak, tapi tidak menyadari ada yang salah. Sebentar, makan dulu. Pak, saya izin pulang saja ya pak, kata Tegar sekali lagi. Ya sudah, kalau itu maumu, kata bapak itu. Ia melepas cengkraman dari tangan Tegar. Kekuatan Tegar perlahan pulih. Tapi kau bawalah ini, kata bapak itu sambil memberi sepotong kayu kering. Untuk apa ini? Tanya Tegar. Ini akan membimbingmu kembali ke sini, kata bapak itu. Ia lalu meninggalkan Tegar di tepi sungai itu. Bapak itu menghilang di tengah kegelapan.
Tegar berjalan menjauhi tempat tadi. Lampu-lampu terang itu mulai jauh di belakangnya. Ia hanya perlu berjalan lurus saja seperti saat datang. Tapi dia menyadari sesuatu. Jalanan itu berubah. Jalan tapak becek, pohon besar di kanan kiri, rimbunan pohon menutup cahaya bulan. Jalan itu sama sekali berbeda dengan jalan yang dilaluinya tadi. Tegar tak mengenal jalan itu. Bagaimana mungkin? Apakah dia tersesat? Tapi dia yakin kalau jalan yang dia lalui itu jalurnya sama. Lalu di kanan dan kirinya Tegar mendengar sesuatu berkelebat kencang. Daun-daun pohon gemeresik seperti tertiup angin. Ada yang tidak beres. Tegar mengambil handphone dan menyalakannya. Las, tidak ada siapa-siapa. Suasana jalan terasa begitu mencekam. Berbalik berarti kembali ke tempat bapak tadi. Maju, Tegar tidak tahu arah tujuan. Tegar memilih maju. Dia sudah menerima tawaran bapak tadi. Tak enak ia kembali. Jauh Tegar berjalan. Tegar menemukan gubuk yang tadi. Badan Tegar begitu lelah. Tidak ada siapa-siapa di gubuk itu. Aneh, aku bisa sampai ke sini, tapi jalan tadi jelas berbeda, pikir Tegar. Karena badannya terasa remuk redam, Tegar memutuskan untuk tidur. Tegar tertidur, tapi udara tiba-tiba panas. Tegar merasa sangat gerah. Ia membuka mata. Gubuk itu terbakar. Tegar panik dan menghindari dari atap yang berguguran. Tegar melompat ke jalan. Seseorang berpakaian hitam berdiri di depannya. Kenapa kau kemari? Tanya sosok itu. Matanya merah menyala. Kenapa kau kemari? Tanyanya sekali lagi. Aku tidak tahu, aku tersesat, kata Tegar. Sosok itu mencengkeram lengan Tegar. Ikut aku kalau begitu. Ia lalu menarik Tegar, tapi Tegar berusaha melawan. Terdengar suara tawa di sekitar. Dari balik rimbunan, berpuluh-puluh sosok pendek keluar. Mata mereka hijau. Aku akan pulang, kata Tegar. Ia berusaha melepaskan cengkeraman itu, lalu berlari. Tapi saat hendak berlari, kakinya terkulai lemas. Tegar terjebak. Sosok-sosok kecil itu mendekat dan memutar. Liurnya menetes-netes. Tegar hanya berharap ia sedang bermimpi buruk. Tempat apa itu? Apa yang terjadi denganku? Tegar merongos sakunya. Ia ingin mengeluarkan ponsel, berharap dapat mengusir makhluk-makhluk itu dengan cahaya flash. Tapi dia malah menemukan kayu. Dia ingat kayu itu. Ia tidak tahu fungsinya. Ia memegang erat kayu itu. Sosok berbaju hitam yang mencengkeramnya tadi tampak berat. Ia melangkah ke arah Tegar. Namun saat hendak menyentuh Tegar, ia menarik tangannya dan meringis kesakitan. Kayu itu bersinar terang benderang. Sekian detik kemudian seperti ada cahaya flash dari kayu itu. Tiba-tiba terang dan Tegar terlempar. Ia di jalan lurus-lurus dengan pohon rindang di kanan dan kiri. Aku kenal jalan itu. Kali ini di depan Tegar berdiri seorang gadis dengan baju berwarna biru terang. Baju itu tampak berkilauan di bawah cahaya purnama. Siapa lagi kau ini? Aku mau pulang, kata Tegar. Ayah bilang kau akan kembali ke sini. Aku disuruh ayah menjemputmu, Tegar, kata gadis itu. Gadis itu menarik tangan Tegar. Tangannya terasa dingin. Kau anak bapak tadi? Benar, ayah sudah memperingatkanmu agar tak pergi. Tapi kau memaksa, makanya ayah memberimu kayu itu, kata gadis itu. Sekarang ikutlah denganku, katanya lagi. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menarik Tegar mundur beberapa langkah ke belakang. Tawa riuh terdengar, aura panas menyerang. Leher Tegar dicengkeram oleh sosok berbaju hitam tadi. Gadis berbaju biru itu kaget. Tegar merasakan panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Tegar meraih kayu tadi dan menancapkannya ke perut sosok hitam itu. Sosok itu menghilang bagai bayangan. Tegar terjebak. Ikutlah denganku, biar kuobati lukamu, kata gadis itu, melihat bekas luka bakar di leher Tegar. Tegar berusaha bangkit dan berjalan bersama di bawah gadis itu. Aromanya harum sekali, tubuhnya begitu keren. Tegar tak dapat memandang wajah gadis itu dengan jelas, tapi aromanya sungguh membuat jantungnya berdebar kencang. Dari mana kau tahu namaku? Tanya Tegar. Tidak perlu banyak bertanya, Bang. Nanti Bang Tegar juga akan mengerti, kata gadis itu. Tegar dan gadis itu tiba di tempat tadi. Tegar meninggalkan bapak yang membawanya. Dari seberang sungai, bapak seorang mengayuh perahu. Kabut mengambang di atas sungai yang tenang. Tegar mendengar jelas suara air yang dihantum kayu.
Tegar mengikuti gadis itu turun ke perahu. Bapak mengemudi perahu tidak berbicara. Ia memutar haluan dan membawa Tegar melintang. Kalau boleh tahu, tempat apa ini? Ini adalah kota kami, hanya orang-orang terpilih yang dapat datang kemari. Kau beruntung Bang Tegar, kata gadis itu. Lalu yang tadi siapa? Itu biar yang cerita. Tugasku hanya menyebut abang, kata itu. Dan sekali lagi bang, kau tak perlu banyak bertanya, cukup ikut aku saja, tamahnya. Tegar hanya terdiam. Tunggu sebentar, ada revisi kerjaan dari kantor jam segini. Menyebalkan, tapi bagaimana lagi? Tegar diajak berjalan melalui lorong kota. Orang-orang masih ramai duduk di kafe-kafe tepi jalan. Tegar melihat berbagai kendaraan yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Gadis itu menarik tangan Tegar. Mereka, orang-orang itu, menatap dengan penuh teka-teki yang aneh. Mereka sampai di depan sebuah kios. Bapak-bapak tadi sedang memulai sebuah batu dengan kain. Saya tahu kamu pasti akan datang, kata Pak Tua itu. Antarkan dia untuk istirahat, kata Pak Tua itu pada anaknya. Gadis itu membawa Tegar ke kamar di lantai 2. Berbeda dengan gedung-gedung di sekitar, bangunannya terbuat dari kayu. Lantainya berderit kalau kita berjalan dengan cepat. Gadis itu tersenyum dan meninggalkan Tegar di kamar sendirian. Karena terlalu lelah, Tegar langsung tertidur. Matanya memang sudah sangat suram. Matahari sudah tinggi ketika Tegar terbangun. Di luar orang ramai lewat lalu lalang. Di dekatnya sudah ada semacam roti dan minuman beraroma jahe. Tegar hendak miring hingga tiba-tiba seseorang mengetuk jendela kamar itu. Jangan minum, kata bocah lelaki di depan jendela. Kenapa? Nanti kujelaskan, temui aku di tepi sungai, kata bocah itu, lalu melompat ke bangunan sebelah. Kau jangan berlama-lama di sini, serunya. Tegar pun turun ke lantai bawah. Gadis sedang bersama ayahnya. Ternyata bagian bawah tempat itu seperti sebuah toko. Orang-orang membeli barang-barang aneh si bapak dengan kunyit. Sudah bangun kau rupanya. Sudah makan? Tanya si gadis. Sudah, kata Tegar. Roti itu kini ada di sakunya, sedangkan minumannya itu ia tuang tadi di jendela. Bagus kalau begitu. Kau mau jalan-jalan? Tanya gadis. Iya, mau melihat sekitar sebentar. Kalau begitu, tunggu aku sebentar, kata si gadis. Ketika si gadis masuk ke dalam, Tegar keluar. Orang-orang ramai berlalu lalang. Di siang hari ia dapat melihat semuanya dengan jelas. Langit biru, gedung-gedung tinggi, orang-orang pendek, juga kendaraan berlalu lalang. Semua terlihat berbeda, asing. Tapi yang Tegar pikirkan sekarang adalah bagaimana cara dia untuk pulang. Dia perlu bertemu bocah tadi. Maka ia berjalan ke arah sungai. Orang-orang masih memperhatikannya dengan memunculkan hal yang aneh. Tegar sampai di tepi sungai. Dengan keramaian di kota, sungai itu tampak lenggang. Hanya ada satu Pak Tua pengemudi perahu yang bersandar di dermaga. Lalu dari balik pohon terdengar suara. Shh! Tegar menoleh. Bocah tadi pagi di sana. Tegar mendekat. Bocah itu menarik tangan Tegar ke sisi rimbunan pohon. Kau harus pulang, kata bocah itu. Kenapa? Kau bukan dari sini kan? Iya benar. Kau harus pulang, jangan sampai kau terjebak seperti aku. Kau harus bisa merayu mereka untuk mengembalikanmu, kata bocah itu. Siapa namamu? Pati. Aku Pati. Aku Tegar. Dari seragamu kuduga kau polisi. Iya, aku polisi. Oh, para polisi pasti sedang mencariku. Mencarimu. 1990, seorang anak berusia sekitar 15 tahun hilang setelah izin pada orang tuanya untuk pergi bersama teman-temannya. Mereka menumpang jemputan ke kota, namun dalam perjalanan, mobil mereka amblas melalui jalan yang becek. Saat menunggu mobil bisa jalan lagi, satu di antara mereka hilang. Pati. Kamu kemarin tahun 1950? Iya, emangnya kenapa? Ini sudah 2010. Hah? Bagaimana mungkin? Aku baru 1 tahun di sini. Tapi kok memang tak terlihat menua. Tempat apa ini sebenarnya? Kota ini sama seperti kota manusia biasa. Di sini ada orang baik, ada pula orang jahat. Ada banyak manusia dari luar seperti kita. Lalu di mana mereka? Kau ingin minum itu? Iya, itu akan menghapus memori dunia kita. Jadi mereka lupa. Benar. Kau bagaimana?
Sama sepertimu, aku tidak meminumnya. Tegar semakin bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Semua ini terlihat mustahil. Mungkin agar bisa dinikmati. Lalu kalau kau sadar, kenapa kau tidak pulang? Tanya Tegar. Patih menunjuk kepada seorang ngayuh perahu. Dia tidak akan mengantarkan kita kalau tidak ada yang mendampingi. Lalu Tegar bercerita tentang sosok berbaju hitam yang ditemuinya. Kau terjebak, Bang. Andai kau lewat jebakan itu, kau pasti sudah pulang. Itu cara mereka supaya kembali. Kenapa mereka mengambil kita yang ada dijadikan semacam pembantu yang akan dinikahi? Dinikahi? Tegar penasaran. Iya, sebagian besar perempuan. Kalau lelaki sepertiku, kami dipekerjakan di toko dan tempat makan. Jadi kenapa aku dipanggil ke sini? Mungkin kau disuruh menjaga toko barang sakti itu. Barang sakti, iya, pemilik toko itu. Si gadis berlari ke dermaga. Dia datang, temui dia. Bersikaplah seolah-olah kau lupa. Lupa di dunia kita, kata Patih. Tegar pun berjalan ke dermaga. Dari mana saja, Bang Tegar? Oh, menikmati kota ini, sepertinya aku mulai betah. Si gadis tersenyum. Kau tahu, Bang, aku sering melihat Abang melalui jalan sekitar sini bersama teman Abang. Teman Abang? Teman-teman yang mana? Tegar pura-pura lupa. Maaf, ingatan saya salah, Bang. Abang lupakan saja, kata gadis itu. Gadis itu mengajak Tegar berkeliling. Malam itu Patih menemui Tegar di kamarnya. Sederhana saja, alasannya gadis itu menyukaimu, Bang, kata Patih. Atau jadi kau memanfaatkan saja, bikin dia mau mengantarkanmu ke seberang. Oke, jadi rencananya Tegar akan merayu gadis itu untuk mengantarkannya. Menyerap sesaat sampai di seberang, ia akan berusaha kabur. Simpel tapi sulit. Jadi beberapa hari Tegar berusaha membaur, berusaha mengakrabkan diri dengan gadis itu. Semakin jelas kalau gadis itu ingin menikahi Tegar. Di hari keempat saat mereka berdua bercakap agar sesampainya keinginannya. Aku dengar ada dunia di luar sana, kata Tegar. Dengar di rumah anak orang-orang membicarakannya. Benar, tapi itu dunia yang berbahaya. Aku ingin melihatnya, kata Tegar. Kamu tahu kenapa bapak pengemudi perahu itu tidak mau mengantarku menyeberang? Tanyanya. Dekat. Benarkah? Iya, katanya aku bukan penduduk sini. Aku tidak boleh menyeberang. Boleh aku bertanya? Apa, Bang? Benarkah desa-desa es kalau aku berasal dari dunia luar? Bohong itu, Bang. Abang mungkin lupa apa yang terjadi beberapa waktu belakangan. Tapi abang pasti dapat merasakan kalau perasaan kita itu dekat, kata gadis itu sambil merangkul lengan Tegar. Maaf ya kalau nama orang-orang di sana itu tidak disebutkan, karena Tegar sama sekali tidak ingat nama orang-orang itu. Ingatan Tegar tentang peristiwa ini. Kayak kalian mimpi, terus pas bangun ingat setengah-tengah. Iya, aku dapat merasakan kalau kita ini saling cinta. Aku percaya, kata Tegar. Tapi maukah kau menemaniku ke seberang sana? Aku ingin mengintip ke dunia itu, kata Tegar. Ayah pasti akan marah. Jangan beritahu dia. Kita berdua saja, kata Tegar menggenggam tangan si gadis. Maka malam itu Tegar dan si gadis diam-diam keluar rumah. Langit cerah, mereka berjalan bergandengan ke dermaga. Hal ini akan menjadi pengalaman hebat kita. Aku tidak sabar, kata Tegar. Si gadis tampak senang dan riang, berbunga-bunga hatinya saat mereka naik ke perahu. Ada seseorang berjubah hitam duduk di tengah perahu. Pak tua mengemudi seperti biasa, tidak bersuara. Mau nyebrang juga, tanya gadis itu. Orang di tengah juga mengangguk. Kenapa tidak jalan duluan? Orang itu tidak menjawab. Sudahlah, tidak apa, kita berbagi perahu, kata Tegar. Gadis terdiam, lalu membiarkan tanda agar perahu jalan. Pengemudi perahu lalu mengayuh. Jadi menurut Tegar, pengemudi perahu ini kayak robot aja kerjaannya. Kalau ada yang naik terus ngasih kode dia jalan. Tapi kalau manusia biasa, dia tidak akan jalan. Gak ngusir juga ya, udah diem aja. Perahu merapat ke seberang. Tegar semakin dekat dengan kebebasan. Sekonyong-konyong Tegar dan orang yang di tengah melompat dan berlari. Orang itu adalah Patih. Sudah lama Patih menunggu momen ini. Gadis pun kaget. Bang, mau kemana?
Aku mau pulang, kata Tegar bersemangat. Gadis itu pun sadar dia dikibuli. Patih dan Tegar terus berlari meninggalkan tempat itu. Jalanan becek, pohon lebat di kanan kiri. Sekelebat-sekelebat manusia pendek berlari di antara pepohonan ini. Dilihat Tegar dari belakang, gadis seperti melayang hendak menerkam Tegar. Patih pantang-panting melarikan diri dari orang-orang pendek. Lalu tubuh Tegar seperti membeku. Sepersekian detik kemudian, leher Tegar telah dicepik oleh si gadis. Abang mau kemana? Aku mau pulang, aku mau balik ke duniaku. Tapi aku sayang abang, bukan urusanku. Kalian telah menculikku. Aku hanya memanggil dan kau ikut aku. Apapun alasannya aku tidak mau di sini, kata Tegar, menahan sakit. Tegar dalam kondisi kritis, namun Patih nampak tidak dikejar. Incaran mereka adalah Tegar. Lari duluan Patih, kata-kata Tegar melihat Patih terbebas. Aku menyusul, kata Tegar. Maka Patih berlari duluan, meninggalkan Tegar. Tegar tidak tahu bagaimana pergi dari sana, hingga tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tegar, lewat sini, kata suara itu. Tegar berusaha melepaskan diri, lalu berlari ke arah sumber suara itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Dikerahkannya seluruh tenaga, lalu ia sampai di sana. Di tepi jalan sebuah mobil terparkir di sana. Kenapa kamu sampai tersesat sih? Jauh ini, tanya Suryo. Melihat Tegar datang dengan terengah. Sialan kau. Kau suruh aku tinggalkan aku sendiri, Kau tuh yang bilang mau kencing tapi menghilang. Berapa lama kau mencariku, Sur? Berapa lama katanya? Setengah jam aku menunggumu di sana. Untung ada seorang bapak-bapak yang menyuruhku ke sini. Katanya kau akan datang. Hah? Tegar melihat handphonenya. Tanggal dan jam mirip saat ia menghilang. Ajaib. Bapak? Iya, yang lewat katanya warga sekitar sini, kata Suryo. Tegar menyadari sesuatu. Hal itu pasti Patih yang kabur duluan. Tapi kenapa dia menjadi tua? Apakah Patih sama seperti Tegar kembali ke waktu yang menghilang? Tegar menceritakan cerita itu ke Suryo. Tapi Suryo hanya tertawa, dibilang Tegar mengada-ngada, atau hanya efek tuak yang mereka minum tadi siang di rumah warga. Setelah kejadian itu, Tegar jadi percaya tentang hal-hal gaib. Ingatannya tidak sempurna memang, tapi Tegar yakin ia mengalami hal itu. Ia sangat yakin setiap melalui padang 12, Tegar tidak berani sendirian. Ia takut mendapat panggilan itu lagi. Dan sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir ke channel ini dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan sekali lagi, terima kasih.